Kapan pernah Yesus menuhankan dia? Dia bilang dia Tuhan. Kapan? Ada nggak di Bibelmu? Memangnya Yesus Tuhan itu kamu kan pernah mengatakan dirinya Tuhan? ibunya Maria. Sementara Maria itu anaknya Nabi Ishak. Ah, kok dari gitu apanya? Oke, sekarang saya tanya, memangnya Tuhanmu pernah? Enggak, saya tanya dulu, memangnya Tuhanmu pernah mengatakan dirinya Tuhan kepada Nabi Muhammad? Oh pernah. Di mana? Waktu dia ketemu di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Mana ada? Berarti Tuhanmu Tuhanmu ke goa. kepada Muhammad. Berarti Tuhanmu ke Di goa. Gua Hiro pertama-tama Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ya, agama apa, Bro? Islam lah, bro. Oke, mau bertanya apa? Coba dulu kasihkan jawabannya dulu sama saya. Kapan pernah Yesus menuhankan dia? Dia bilang dia Tuhan. Kapan? Ada nggak di Bibelmu? Ada. Coba tunjukkan sama saya. Kalau ditunjukkan kamu masuk Kristen. Ngapain? Enggak, aku Udah bertanya. ngapain? Bertanya. Kalau gitu ngapain? Ya, kalau kamu nggak mau masuk Kristen ngapain? Kau nanya? Iya kalau ada, ya kan? Memangnya Tuhan? Oke. Memangnya Yesus Tuhan itu kamu kan pernah mengatakan dirinya Tuhan? Ibunya Maria. Sementara Maria itu anaknya Nabi Ishak. Ah, kok dari gitu apanya? Oke, sekarang saya tanya, memangnya Tuhanmu pernah? Enggak, saya tanya dulu, memangnya Tuhanmu pernah mengatakan dirinya Tuhan kepada Nabi Muhammad? Oh pernah. Di mana? Waktu dia ketemu di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Mana ada? Berarti Tuhanmu Tuhanmu ke goa. kepada Muhammad. Berarti Tuhanmu ke Di goa. Gua Hiro pertama-tama Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Sirotol aja kau minta. Amin. Apa itu artinya? Biar ku apa ya? Ku bilang ya sama kau ya. Apa sih Pak? Kalau Nabi apa? Aku lagi live dulu bentar ya. Bentar ya Romo. Itu Apa? ya, Iya kamu ya. Apa Pak? Di mana dalilnya bahwa Tuhanmu itu pernah mengaku dirinya Tuhan kepada nabimu? Gua Hiro terletak di puncak Jabal Nur sekitar 4 Mana ada kilometer Gua dari Hiro di Haram. dalam Adalah Quranmu tempat aja nggak ada bersejarah Gua di mana Hiro. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama surat Al-Haq 15 Salah. dari Allah Surah yang pertama Al-Alaq. dari Allah melakukan Jibril dan Tunjukkan di sini ada Gua Hiro. Tunjukkan di sini ada Gua Hiro. Nih tunjukkan di sini. Nabi Muhammad Tunjukkan di sini dia ketemu di Gua Hiro. di Quran gua surah berapa? Saya buka. Quran 1, meter Quran surah tersebut berapa? bertafakur menghindari jahiliyah Mekah. Biar tak kau tahu ada semua itu. Apa sih Pak? Nah, yang kutanya kau, Mana Tuhanmu pernah mengaku Tuhan? ada nggak dalilnya itu? Yesus Hey. pernah mengajarkan dia bilang dia Tuhan. Allahmu aja nggak pernah mengatakan Di dirinya Bibelmu Tuhan. ada nggak? Allahmu pernah nggak mengatakan dirinya Tuhan di Quran? Pernah nggak? 1 meter? Udah aku baca kan dengar. Gak ada. Quran surah berapa? Gak ada. Aku nemu. Nggak dengar kau pertama. Gak ada. Surah Al-Alaq itu gak ada. Gak ada. Oh, kamu Surah nipu-nipu kau. Al-Alaq. Gak 1:5. ada. Tunjukkan kalau ada. Enggak ada pintaran saya daripada kau. Ini coba bacakan. Coba bacakan. Di mana dia mengaku dirinya Tuhan? Gak ada kok. Di surat dikasih Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Oke, jadi Allahmu ketemu sama Muhammad. Jadi Allahmu ketemu sama manusia. Diangkat Nabi. Disitulah dia diangkat Nabi. Diangkat sama siapa? Diangkat sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allahmu menampakkan diri sama Muhammad gitu. Nah, Allah itu tidak bisa dilihat. Lah terus siapa yang ketemu sama nabimu? Sama. Terus siapa yang ketemu sama nabimu? Tahu lah. Berarti yang di Kau goa lihat siapa? Berarti yang di goa siapa? Itu kan kau rasakan. Yang di goa itu juga. siapa? Yang di goa itu siapa Sama juga ketemu dengan nabi? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilihat. Itu tandanya ada Tuhan.
Berarti nabimu nggak ketemu Tuhanmu dong? Enggak, napasmu pernah nggak kau lihat? Pernah nggak kau lihat napasmu? Tapi ada kan? Nah, itulah tandanya. Ada Berarti Tuhanmu nggak? Berarti Tuhanmu nggak ada? Ah. Berarti Tuhanmu ada nggak? Ada, ada nggak? makanya Allah. Iya, dia Subhanahu wa berarti Ta'ala. ketemu. Kayak gimana bentuknya? Kayak gimana bentuknya waktu ketemu sama nabimu? Oh, Allah itu tidak pernah dilihat. Ah, Berarti dan berarti tidak nabimu teranakan. berarti nabimu nggak ketemu Tuhanmu dong? Buktinya Berarti ada, Tuhanmu buktinya nggak pernah ada di dunia ngomong. ini. Berarti Dunia Tuhanmu nggak ini, pernah ngomong. amin ada. Dengar, amin ada. Hey, Tapi ada. Berarti yang tapi ngomong kau sama rasakan. nabimu siapa? Yang ngomong sama nabimu jadinya siapa? Jadi yang kutanya sama Yang kau. ngomong sama nabimu kapan siapa? Yesus mengaku dia Tuhan? Kapan Yesus mengaku Lu dia Tuhanmu Tuhan? aja belum pernah ngaku dirinya Tuhan kok kepada nabimu. Buktinya ada. Kalau kau nggak ada. Bukan buktinya ada. kayak gimana dia ngaku Tuhan kepada nabimu. Coba Buktinya kayak ada, gimana dia Tuhan ngomong. itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Allah Ta'ala itu gimana ada. Tuhan Nah, kalau kau nggak terbukti. Nggak ada terbukti. Gantian. Ah. Gantian Bingung dulu. kau jadinya kan? Bukan bingung. Coba sebutkan Seperti sama aku, apa? kapan Yesus jadi Tuhan. Ah. Kapan Tuhan Coba menjadi Tuhan? sebutkan. Ya udah Ah. sekarang saya tanya, kapan Allah jadi Tuhan? Allah jadi Tuhan. Allah dan Tuhan itu sama-sama. Apa sih? Sama-sama itunya itu. Gimana nih Pak Tobias? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan. Kapan dia jadi Tuhan? Satu, Maha Waktu ketemu Esa. sama nabimu kan? Waktu ketemu sama nabimu kan? Di Gua Hiro. Ya iya dia jadi Tuhan. Ah. Dia jadi Tuhan waktu di Gua Hiro goa. terletak di puncak Jabal Nur, sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Ada tempat Berarti dia bersejarah jadi di mana Tuhan waktu di goa. Menerima wahyu pertama surah Al-Alaq. Berarti di situ dia baru 14. jadi Tuhan. Berarti di situ dia baru jadi Tuhan. Nabi bukan Tuhan. Kok tahu? Nabi bukan Tuhan. Jadi kapan dia jadi Tuhan? Kapan dia jadi Tuhan? kutanya kau, kapan Yesus Iya kapan dia menunjukkan jadi Tuhan? Sementara dia manusia Kapan yang dia jadi dilahirkan Tuhan? dari Oke. seorang perempuan. Ah, Kau bisa gantian nggak sih mulutnya? Aku tanya kapan Tuhanmu jadi Tuhan? yang dilahirkan dari seorang perempuan. Oke, dengerin saya, ya. Pertanyaan saya cuma satu. Kapan Tuhanmu jadi Tuhan? Kapan dia pertama kali jadi Tuhan, mengaku Tuhan? Kapan dia mengaku menjadi Tuhan? Dia sebelum ada dunia ini dia sudah jadi Tuhan. Dia Di mana tulisannya? Di mana tulisannya? Isinya. Di mana tulisannya? Di mana tulisannya? Ada nggak? Buktinya kau hidup, ada napasmu. Nggak ada hubungannya saya hidup karena mama bapak saya. Kalau nggak ada mama bapak saya nggak hidup. Jadi kau pikir dunia ini Aku tanya, kapan dia ngaku Tuhan? Kapan? Kapan Tuhanmu itu ngaku Tuhan? Itu. Dan tunjukkan dalilnya. Kapan? Nah, ini si Pepe Ramadan bilang, Toha 14. Toha 14 itu kan Quran. Quran ada itu abad 7. Ya dia baru jadi Tuhan abad 7. Ya udah di bawah. Orang baru jadi Tuhan aja abad 7 kok berisik banget kan. Iya kan? Begitu ada surat, baru ada pengakuan dia ngaku Tuhan. Baru di situ ngaku Tuhan, sebelumnya nggak ada sayang. Ngapain sih dari tadi? Lu dari tadi di sini ngapain? Toh pada akhirnya cuman ada di situ dan hanya diakui di buku itu. Ya sudah. Gak bisa bahasa Indonesia udahlah. Dibilangin setan pada diikat. Masih aja ada yang nongol hari gini. Mau bertanya apa Pak Lukas? Ini Pak, saya mau bertanya di Alkitab 1 Timotius 6 ayat 16. Nah, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Menurut ayat tersebut, itu ini menurut pemahaman saya, itu menyatakan bahwa
Allah yang satu itu adalah Bapa yang tidak pernah dilihat, yang tidak nampak rupanya, yang tidak pernah menampakkan diri pada manusia. Salah. Ayatnya itu tidak seperti Salah. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut. Dia itu yang Betul, dimaksud ya. adalah Sang Tritunggal, bukan hanya Bapa. Bapa dengan firman dan rohnya yang satu itu tidak takluk terhadap maut. Makanya kenapa keilahian Yesus nggak pernah mati, Roh Kudus tidak pernah mati, dan Bapa tidak pernah mati. Ya, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Bersemayam dalam terang berarti dia terang yang di dalam terang, ya. Tidak seorang pun yang melihatnya. Jadi manusia nggak mampu melihat dia. Bukan dia nggak mampu melihat manusia. Lain itu. Oh, Iya, jadi tidak seorang pun, berarti tidak ada satu manusia pun yang bisa melihat dia. Tapi kalau dia melihat manusia bisa. Dia menampakkan diri kepada manusia, itu bisa. Gitu. Jadi ayat itu menyatakan bahwa kita tidak mampu melihat dia. Kalau tidak dia sendiri yang memperlihatkan dirinya. Itu. Ya kan? Tidak seorang pun yang melihat dia, gitu kan? betul ya. Nah, jadi manusia itu yang tidak bisa melihat dia. Bukan dia yang tidak bisa memperlihatkan dirinya kepada manusia. Kan ini dua hal yang berbeda kan? Manusia tidak bisa melihat dia. Tapi dia bisa memperlihatkan dirinya atau menampakkan dirinya kepada manusia. Ini bisa. Karena manusia tidak mampu, Allah mampu. Jadi tidak bisa, manusia tidak bisa melihat sama dengan Tuhan tidak bisa melihat. Nah, kan tidak mungkin demikian. Sementara Allah itu melihat kita. Itu maksud ayat itu. Tapi bukankah Bapa itu kan tidak berwujud fisik kan? Allah adalah terang. Kan dikatakan itu. Iya. Terang. Jadi terang itu seperti apa? Ya terang yang tidak memiliki kegelapan di dalam dirinya. Dia adalah terang. Jadi wujudnya adalah terang. Bapak udah pernah lihat terang? Dialah sang terang itu. Tapi dia adalah terang yang tak terciptakan. Karena dia adalah sang terang yang sang ada itu. Gitu. Jadi terang itu wujud. Kasih itu wujud. Wujud itu artinya ada. Eksistensi. Oh, gitu ya. Jadi saya yang salah memahaminya. Iya. Karena kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pun, dia berkali-kali menampakkan diri kan kepada manusia. Menyatakan dirinya kepada manusia dalam berbagai cara. Betul ya. Contohnya Abraham sudah melihatnya karena dia dulu yang menampakkan diri. Makanya tidak pernah dikatakan Abraham melihat Tuhan, bukan, tapi Tuhan menampakkan diri baru Abraham melihat. Jadi kalau dia tidak berkehendak menampakkan diri, ya kita nggak akan bisa. Maksudnya itu tidak seorang pun yang Betul, melihatnya gitu. Jadi Ya. kita yang tidak mampu bukan artinya Tuhan yang tidak mampu. Jadi kita itu hanya bisa melihat Tuhan karena di dalam Alkitab ya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Tuhan. Nah, berarti maksudnya adalah orang itu diperkenankan untuk melihat Tuhan karena Tuhan itu yang menampakkan diri. Tapi kalau atas dasar keinginan kita nggak bisa nengok dia. Itu adalah suatu anugerah atau pemberian. Itu. Mudah-mudahan paham. Ya, paham Kak. Jadi itu yang di Kejadian 18 itu memang betul-betul Allah itu ya, yang bertemu dengan Abraham itu beserta dua malaikat itu kan Iya. Allah Itu gitu dia ya. menampakkan diri. Iya, dia Ya. tiga orang, satu itu adalah Allah, duanya itu malaikat. Karena Allah itu selalu datang dengan malaikat-malaikatnya. Oh iya. Gitu. Satu lagi Kak, Boleh. boleh ya. Kapan Tuhan Yesus mendapatkan gelar ketuhanan? Itu kapan? Dia sudah Tuhan dalam kekekalan. Ya, kalau kita baca di Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan ya, yang walaupun dalam rupa Allah, ya kan? Dia itu adalah rupa Allah. Kalau dia adalah rupa Allah, pasti dia adalah gelarnya Tuhan karena dia itu gambarnya Allah gitu. Sementara Allah yang dimaksud adalah Tuhan gitu.
Jadi dia sejak semula itu adalah Tuhan. Sejak kekal dia itu adalah Tuhan gitu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi ketuhanannya itu dia tidak anggap, dia tidak tonjolkan, dia tidak nyatakan. Karena dia mau menjadi sama seperti manusia. Itu. Kalau yang di Matius 28 ayat 18 itu, apakah itu bukan sebagai dasar kalau Tuhan Yesus itu diangkat, setelah dia dibangkitkan dan diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, itu bukan dasar dari pengangkatan Tuhan Yesus mendapatkan gelar Tuhan itu? Bukan, karena ini kan sejak semula kodrat dia hanya satu. Kodrat dia satu, Allah kan? Betul kan? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil kodrat seorang hamba. Dia itu sejak semula adalah sang tinggi. Lalu dia kan merendahkan diri. Ya setelah merendahkan diri baru dia bisa diangkat kan gitu. Kalau dia tidak merendahkan dirinya, bagaimana dia ditinggikan kan gitu. Itulah sebabnya kenapa Bapa meninggikan dia. Jadi gini, sejak semula kodrat dia itu hanya satu, yaitu Allah. Setelah dia mengambil kodrat kemanusiaannya itu juga harus digelari Tuhan. Itu. Dan kalaupun di dalam Alkitab dikatakan gini kan, Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Kristus Yesus yang telah kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Maksudnya menjadi di situ adalah membuktikan, mendeklarasikan, atau membuat nyata dia adalah Tuhan. Jadi nggak cuma ngaku-ngaku aja gitu Pak Lukas. Jadi sejak semula kan Yesus itu diberitakan oleh ini yang namanya ayat profetik. Ayat profetik itu adalah dia menyatakan dirinya Tuhan itu sudah dalam kekekalan, tetapi baru dideklarasikan. Gitu. Itu namanya ayat profetik. Jadi dia itu tidak hanya mengaku dirinya Tuhan saja, tetapi harus juga membuktikan dirinya Tuhan. Nah, Kristus Yesus itu kenapa dikatakan ya, diangkat, bukan diangkat sebenarnya ya, tapi dijadikan Tuhan, artinya adalah benar-benar kodrat kemanusiaannya yang satu dengan keilahiannya itu benar-benar Tuhan. Jadi bukan hanya kayak omongan, Pak. Kan Tuhan ini adalah penyataan diri Allah, ya kan? Pengrealisasian Allah, tahu nggak? Ya. Contoh, saya makan, baru ngomong doang. Nah, beneran makan itu baru realisasinya. Paham ya? Ngomong makan dengan makan beda toh? Ya. Nah, itu jadi kenapa Yesus itu dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18 ya. Kepadaku telah diberikan seluruh kuasa di bumi dan di sorga, gitu kan? Ya. Ya, itu dia benar-benar membuktikan dia punya kuasa di bumi dan di sorga. Kenapa? Karena dia sudah sudah mengalahkan bumi ini, sudah mengalahkan dosa, mengalahkan iblis dan mengalahkan maut. Seluruh bumi ini udah benar-benar real punya dia gitu loh. Jadi bukan hanya mengaku saja gitu, tapi dia sudah masuk kepada pembuktian gitu. Tapi kan yang memberikan kuasa itu kan bukankah Allah itu atau si Bapak itu? Tapi Bapak kan satu di dalam anak kan. Apa yang dilakukan Bapa itu yang dilakukan anak. Jadi maksud Tuhan Yesus menyatakan itu, mendeklarasikan itu, bukan mau membuktikan bahwa dia baru jadi Tuhan, tetapi dia mau memberitahu bahwa dia itu satu di dalam sang Bapa gitu. Apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakan anak. Maksudnya itu. Jadi kenapa dikatakan Bapa menyerahkannya itu, menyerahkan kuasanya itu, maksudnya menyatakannya, menyerahkan itu maksudnya benar-benar kuasa itu dia yang merealisasikannya gitu loh. Gitu. Karena Tuhan Yesus itu mau memberitahu bahwa dia itu satu di dalam Bapa dan satu di dalam Roh Kudus. Allah itu adalah
Sang Tritunggal dalam relasi kasih. Yesus itu mau mengajarkan ketritunggalan itu. Dengan jalan Iya. itu, ya, dengan jalan itu dia mau memberitahu bahwa kamu manusia, kamu ini diciptakan ini menurut gambar Allah. Kamu juga 3 dalam 1 gitu. Makanya Tritunggal itu sebenarnya ya memang dari Tuhan. Dan itu adalah realita dalam kekekalan. Tritunggal itu bukan baru diperkenalkan oleh Athanasius. Bukan. Tapi dia mau menyatakan dirinya itu, yang satu itu adalah Bapa dengan firman dan roh. Jadi gambaran manusia itu mau dijelaskan melalui penjelasan terhadap esensi dia. Begitu. Oke, paham Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Nanti kalau nggak ngerti lagi